Budi Gunawan berkeinginan Indonesia berperan dalam permasalahan etnis Rohingya. Selain kasus Rohingya, Budi Gunawan juga bakal mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lainnya. Budi juga menyebutkan bahwa situasi geopolitik di dunia dapat mempengaruhi rantai pasok termasuk Indonesia, sehingga Budi Gunawan memprioritaskan politik dan keamanan dalam negeri. Bagaimana komitmen Indonesia melindungi pengungsi Rohingya? Apakah kunci penyelesaian isu Rohingya sudah dipakai dan mengapa ada narasi penolakan di arus bawah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Khilafah News dimanapun berada, tetap semangat, tetap ceria meskipun kondisi kita sudah di bulan November di hari ini. Ya. Baik, Bung Rizky, terkait semangat tadi, kehidupan kaum muslim pengungsi Rohingya ternyata tak semangat karena saat ini masih terjepit. Lari dari kamp pengungsi di Bangladesh ditolak sebagian masyarakat kita di Indonesia karena narasi menyesatkan. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Yang pertama gini ya, isu pengungsian di berbagai negeri ya, itu adalah isu yang seksi dibahas oleh para politikus. Itu yang bisa kita lihat di beberapa momentum pemilihan politik di berbagai negara. Sehingga ketika narasi newsroom itu mengangkat tentang buzzer yang mempropagandakan tentang Rohingya yang itu berdampak kepada isu yang cukup negatif kepada Rohingya, maka sangat terlihat sekali ada kepentingan-kepentingan politik yang menjadi wacana kepada kependudukan di Rohingya itu sendiri, terutama di masyarakat Aceh gitu ya. Kalau kita lihat, karena gini, kondisi di masyarakat Aceh itu eh, kondisi yang perlu banyak orang yang susah untuk menaklukkan eh, kepentingan atau kepercayaan politik masyarakat Aceh. Nah, salah satu hal yang dibangun adalah bagaimana membuat isu-isu yang mungkin bisa merangkul atau membuat mengalihkan isu yang lain. Nah, ini yang kita lihat eh, ketika narasi tentang Rohingya itu terjadi, di mana bazar-bazar politik menghancurkan dalam tanda kutip apa eh, pengungsi Rohingya. Mereka ditolak di tempat asalnya, ya di Myanmar, tapi juga pada akhirnya ketika mereka mencari pengungsian, mencari suaka di tempat ini, ya Indonesia itu bukan negara tujuan suaka ya, karena di dalam uh, kesepakatan internasional Indonesia bukan negara tujuan akhir. Nah, orang-orang Rohingya ini sebenarnya punya tujuan akhirnya bisa jadi di Australia, karena Indonesia tidak punya penampungan itu. Itu mengapa pada dasarnya ketika orang-orang Rohingya itu menjadi tujuan sementara di Aceh, karena memang ada sesuatu hal yang mereka percayai di Aceh itu adalah orang Muslim yang mereka terbuka kepada kaum Muslim, kepada uluran tangan, dan di mana dulu ekspektasi orang-orang Asia Tenggara Muslim di terhadap Serambi Mekah atau Aceh itu sangat besar. Apalagi kalau kita lihat ada beberapa video ketika narasi yang terbangun itu seolah-olah masyarakat Aceh itu menyambut mereka, tapi satu sisi narasi yang dibangun bukan seolah-olah ya. Jadi orang-orang Rohingya tadi mengira mereka disambut oleh orang-orang Aceh itu, tapi bisa jadi tidak gitu. Nah, narasi buzzer ini yang membuat pada akhirnya orang-orang tidak percaya kepada Rohingya, dan isu yang digelontorkan adalah isu pengungsi itu bisa membahayakan suku asli atau warga negara sendiri, sehingga perlu ditolak. Apalagi dengan wacana bahwasanya orang-orang Rohingya itu tidak mau diatur atau melakukan bentuk kejahatan atau posisi mereka sebenarnya kriminal dan segala macam. Apalagi kalau belakangan kita lihat ada beberapa isu beberapa oknum pengungsi Rohingya itu melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran imigrasi maupun kriminalitas gitu. Baik, dan ini menunjukkan apakah Indonesia dan ASEAN sedang meracik formula yang tepat untuk memberikan jaminan bagi mereka agar tidak terperosok dalam lingkaran kekerasan dan kejahatan perdagangan manusia, Bung? Iya, jadi gini,
Kesepakatan yang dibangun di dalam sistem kapitalis hari ini itu adalah kesepakatan tidak mau ikut campur urusan dalam negeri. Sehingga kalau kita melihat wajar kalau tadi Pak Budi Gunawan mengatakan akan berusaha menyelesaikan kasus geopolitik Rohingya, ini menurut saya adalah semacam lip service gitu ya. Karena pada dasarnya akan tertahan kepada kepentingan dalam negeri Myanmar, ya kepentingan yang mereka punya kepentingan tersendiri yang menganggap bahwasanya Rohingya itu bukan bagian dari Myanmar dan mereka tidak layak diurusi oleh Myanmar, dan makanya terjadi pemusnahan massal terkait dengan suku Muslim Rohingya. Nah, apa yang dibangun oleh Myanmar, tentu mereka membuat tandingan bahwasanya Myanmar itu open loh kepada suku Muslim gitu. Bukan berarti Myanmar itu anti kepada Muslim gitu. Ya, mereka menggambarkan sisi yang lain, tapi pada dasarnya mereka melakukan genosid kepada suku Rohingya itu sendiri gitu. Baik, dan jadi apakah pemerintah saat ini bisa diandalkan untuk menunjukkan langkah konkret membantu Muslim Rohingya keluar dari krisisnya, Bung? Ya, untuk ngurusi dalam negeri, peristiwa Papua saja belum beres loh ya. Apalagi kita mempercayai bahwasanya pemerintah bisa kok menyelesaikan permasalahan di Rohingya ya. Kalau menurut saya itu seperti halnya Roro Jonggrang yang memerintahkan kasus 100 disuruh buat 1000 candi. Kita ya nggak yakin itu bisa selesai dalam satu malam gitu ya. Tidak bisa sekejap dalam satu malam. Peristiwa Papua pun sampai sekarang nggak bisa selesai ya. Apalagi kalau kita melihat Rohingya sendiri. Karena apa, sekali lagi teman-teman pemirsa sekalian, ini terkait geopolitik yang dibangun di dalam kapitalisme, di mana nation state kebangsaan ini yang memberikan kaum muslimin untuk tidak bisa membantu secara physically kepada kaum muslimin yang lain, dan itu yang menjadi batasan kenapa sangat minim harapan yang akan terjadi terkait dengan kondisi yang ada di Rohingya itu sendiri. Kalau kita mau berharap penyelesaian dari pemerintah, ya itu hanya pemerintah semacam penyelesaian yang singkat, memberikan bantuan, memberikan bagaimana dunia internasional menekan Myanmar, tapi pada dasarnya tidak bisa masuk ke ranah untuk bisa menghalangi Myanmar untuk melakukan genosid kepada suku Rohingya Myanmar itu sendiri. Maka wajar kalau kita lihat ada beberapa orang-orang di Rohingya itu sendiri yang melakukan perlawanan bersenjata kepada Myanmar sendiri, karena mereka tidak dapat dukungan fisik kepada dari internasional, khusus negeri-negeri Muslim sekitarnya, dan bantuan pun dihadang oleh Myanmar gitu. Dan terakhir, Bung Rizky, apakah artinya sudah seharusnya kaum muslim bangkit dan bertindak dengan skala yang lebih luas mencari solusi jangka panjang masalah Rohingya ini, Bung? Kalau saya dianggap mencari solusi, tidak bisa dalam perkara national state sekarang itu. Apa yang kita mau mewujudkan keberanian dari pemerintah kita hari ini, kalau sekedar hanya menunjukkan alutsisanya yang terbaik, pasukan terbaik, tapi tidak digunakan dalam fungsi membantu gitu. Kita ingat betul, kita punya batasan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Bebas itu artinya tidak memihak kepada dua belah pihak yang bertikai dan aktif mendamaikan. Kalau proses aktif ini dilakukan dengan benar, tentu kita akan melihat prosesnya tentu Muslim Myanmar itu diakui oleh pemerintah, Muslim Rohingya Myanmar itu diakui, atau setidaknya mereka punya kekebalan sebagai warga negara Myanmar, mereka dapat pekerjaan, mereka dapat hidup dengan layak, mereka dapat bantuan. Nyatanya tidak gitu loh. Kalau peranan Indonesia bisa diacungi jempol ketika Indonesia bisa menekan secara politik dan ideologi yang dibangun oleh rejim junta militer Myanmar. Itu satu sisi tersendiri. Tapi kalau kita mau melihat bagaimana solusinya, ya kalau ditawarkan solusi ya pasti sekarang itu solusi yang sifatnya sebagian ya, tidak bisa menyeluruh, karena sistem kapitalisme hari ini ya berdasarkan national state.
kalau kita menyatakan apa solusi yang bisa dituntaskan dalam perkara ini, ya tentu adalah pemerintah Indonesia itu memberikan tekanan militer kepada Myanmar. Itu yang terpenting. Ketika tekanan militer itu terjadi, Myanmar tidak bisa berbuat gitu loh. Kalau misalnya kalian mencidrain Rohingya satu saja, itu berarti menciderai seluruh masyarakat Indonesia, misalnya begitu. Tapi nyatanya nggak bisa melakukan seperti itu, karena sekali lagi kita terikat pada national state tadi. Kalau mau gagasan baik, itu adalah gagasan yang selama ini diwacanakan oleh teman-teman Hizbut Tahrir ya, yaitu Khilafah Alamin Haji Nubuwah ya. Seruan untuk menghapus sekat-sekat nasionalisme tadi menjadi sekat persatuan yang kita sebut dengan khilafah ya, yang disebut oleh teman-teman Hizbut Tahrir itu dengan sebutan khilafah. Kalau apa yang diangkat oleh orang-orang Hizbut Tahrir dan juga kaum muslimin pada dasarnya dalam persatuan umat ini, ya kenapa tidak kita bisa ngambil pemikiran-pemikiran yang diadopsi Hizbut Tahrir dari pemikiran Islam tadi untuk kita semua nih sebagai kaum muslimin gitu. Jadi wajar kalau apalagi kan ini sesuai dengan judul acara kita ya, Khilafah News itu ya. Artinya ketika khilafah itu bisa jadi solusi bagian pertama untuk sebelum menghadapi solusi yang lebih tuntas lain, maka tentu kita sangat menginginkan adanya persatuan umat dan melepaskan sekat nasionalisme itu sendiri, Mas Anggi dan teman-teman itu. Baik, Masya Allah Bung Rizky untuk pemaparannya, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang paling masuk akal gitu ya Bung, dibandingkan langkah-langkah yang ada, karena nyatanya sampai sekarang solusi-solusi yang ditawarkan hanya solusi semu dan tadi yang disampaikan. Karena gini, isu Rohingya ini akan terus hidup loh. Ya, selama penuntasannya masih bersifat parsial dan tidak ada solusi tuntas, ya saya lebih sepakat apa yang dinyatakan oleh teman-teman Hizbut Tahrir, yaitu persatuan kaum muslimin di seluruh dunia gitu. PBB nggak bisa menyelesaikan perkara ini loh. Kalau PBB sebagai badan untuk bisa menjadi penengah kondisi-kondisi konflik, tentu harusnya turun tangan. PBB saja tidak bisa menyelesaikan kasus Ukraina dan Rusia, dan kasus bagaimana tidak bisa memerdekakan secara penuh wilayah Palestina yang sekarang juga dikuasai juga oleh Israel. Artinya kalau kita berharap kepada dunia internasional, ya seperti halnya kita berharap adanya es yang muncul dari letusan gunung berapi. Baik, jadi saatnya Muslim bersatu ya Bung, untuk menuntaskan penjajahan terhadap kaum Muslim dan menciptakan keadilan dunia yang benar-benar sempurna, bukan hanya lip service ya Bung. Jazakallah sekali lagi Bung Rizky. Ya, sama-sama Mas Anggi dan teman-teman Khilafah News dimanapun berada. Baik. Dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.